Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harun Ar-Rasyid dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, kelas A. Sebelumnya, adanya video ini sebagai ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Tajwid yang diampu oleh Dr. Nasrullah LC MTHI. Eh, di sini saya akan membahas secara singkat buku beliau yang berjudul Tahsin Tajwid Al-Quran. Pada bab pertama, memahami qiraah sab'ah dan ahruf sab'ah. Para sahabat mendengar bacaan Al-Quran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai keadaan dan kesempatan dengan 7 huruf ahruf sab'ah. Sebagaimana hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Saya dibacakan oleh malaikat Jibril 1 huruf. Saya lalu terus meminta agar ditambah lagi sampai berakhir pada 7 huruf. Dengan makna yang sederhana, yang dimaksud dengan ahruf sab'ah bukanlah qiraah sab'ah, melainkan sebagian ulama memaknainya dengan 7 ragam bahasa dari bahasa Arab yang masyhur, yang mana Al-Quran diturunkan dengan 7 ragam bahasa tersebut. Pengertian qiraah sab'ah. Adapun yang dimaksud dengan qiraah sab'ah adalah 7 macam bacaan Al-Quran yang disandarkan pada 7 imam qurra, dan masing-masing imam mempunyai 2 murid atau rawi yang meriwayatkan bacaan imamnya. Di antaranya adalah yang pertama Imam Nafi', yaitu dengan 2 periwayatannya. Dari yang pertama Qalun dan Warash. Yang kedua Abdullah bin Khatir Al-Makki. Murid atau rawinya yaitu Al-Bazzi dan Kumbul. Yang ketiga ada Abu Amr. Nama aslinya Zaban ibnu Ala Al-Tamimi. Dengan muridnya yaitu Al-Duri dan Al-Sushi. Yang keempat Abdullah bin Amir Al-Syami. Dengan 2 muridnya yaitu Hisham ibnu Amr bin Nasir bin Maisarah dan Ibnu Zakwan. Yang kelima Asim bin Abi Najwad Al-Kufi dengan 2 muridnya yaitu Syu'bah dan Hafiz Ibnu Sulaiman Al-Mughirah Al-Kufi. Nah, Imam Hafiz ini yang paling populer di Indonesia. Selanjutnya yang keenam Hamzah Ibnu Habib Al-Kufi dengan muridnya yaitu Khalaf Ibnu Hisayam Al-Asadi dan Khalad Ibnu Khalid Al-Kufi. Yang ketujuh Ali Ibnu Hamzah bin Abdullah Abu Hasan Al-Kisai dengan 2 muridnya yaitu Abu Al-Harith Al-Laid Ibnu Khalid Al-Baghdadi dan Hafiz Ibnu Umar bin Abdul Aziz Abul Amr Ad-Duri. Selanjutnya pengertian qiraah asyraf. Imam Ibnu Al-Jazri merupakan generasi emas setelah Imam Asy-Syatibi dalam ilmu qiraat. Hasil karya beliau tentang ilmu qiraat berjudul Tahbir
Tashir at-tashir fi al-qiraat al-ashr berbeda dengan ulama sebelumnya. Imam Al-Jazari menambahi 3 nama Imam Qurra dari 7 yang telah disebutkan sehingga dikenal dengan istilah qiraah asyrah. Dalam karyanya disebut beliau juga tidak jauh berbeda dengan Imam Ibnu Mujahid yang menjadikan satu imam qori, 2 rawi dan 1 thariqah. 3 nama Imam Qurra tersebut yaitu yang pertama Yazid Ibnu Qoqqo Al-Makhzumi. Perawinya yaitu yang pertama Isa Ibnu Wardan Al-Madani dan yang kedua Ibnu Jammaz. Selanjutnya Yakub Ibnu Ishaq Ibnu Zaid Al-Bashri. Perawinya yaitu Quraish dan Rauh Ibnu Abdul Al-Mu'min. Selanjutnya Khalif bin Hisham bin Tolab Al-Baghdadi dengan beliau ini juga mengambil riwayat bacaan dari Imam Hamzah. Rawinya yaitu Ishaq Ibnu Ibrahim Al-Marwazi Al-Baghdadi dan Idris Ibnu Abdullah Al-Karim Al-Baghdadi. Ibnu Abdul Karim Al-Baghdadi. Pengertian qiraah syadzah. Al-qiraah al-arba asyrah. Adapun qiraah syadzah yaitu qiraah yang tidak memenuhi standar qiraah yang telah ditentukan di atas. Qiraah syadzah yang masih terekam datanya hingga sekarang ada 4 qiraat saja yang bersumber dari 4 imam. Masing-masing imam juga mempunyai rawi. Qiraat tersebut dianggap sahih secara sanad, tapi standar lainnya belum terpenuhi. Keempat qiraat tersebut yaitu yang pertama Muhammad Ibnu Abdurrahman Ibnu Mahisham. Yang kedua Yahya Ibnu Mubarak Ibnu Al-Mughirah. Yang ketiga Hasan Ibnu Abi Al-Hasan Al-Bashri. Yang keempat Sulaiman Ibnu Mahram Al-Kufi. Imam Ibnu Al-Jazri dalam kitabnya Al-Nashr mengatakan bahwa meyakini hanai qiraah sab'ah yang benar dan yang lain salah merupakan anggapan yang tidak berdasar pada argumentasi dan data serta fakta ilmiah karena pengklasifikasian bacaan menjadi 7 merupakan ijtihad sebagian ulama yang dalam hal ini adalah Imam Ibnu Mujahid. Pada generasi sahabat dan tabi'in tidak ada keharusan seorang untuk mengikuti bacaan tertentu dari beberapa ragam bacaan Al-Quran yang ada. Selama bacaan Al-Quran mempunyai sanad yang sahih, diterima secara mutawatir, juga memenuhi standar qiraah sahih, maka bacaannya bisa diterima. Selanjutnya pengertian qiraat riwayat thariqah. Dalam ilmu qiraat ada beberapa istilah populer berikut ini. Qiraat. Yang pertama, qiraat. Sebuah bacaan Al-Quran yang dinisbatkan kepada salah satu imam qiraat yang sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Seorang guru yang salah satu ragam bacaan Al-Quran dinisbatkan kepadanya dinamakan qori atau imam. Yang kedua, riwayat. Sebuah bacaan Al-Quran yang dinisbatkan kepada orang yang mengambil salah satu ragam bacaan Al-Quran dari seorang imam. Meskipun melalui wasithah, seorang murid yang mengambil bacaan Al-Quran dari imam tersebut, rawi atau riwayat. Tariq atau tariqah. Sebuah bacaan Al-Quran yang dinisbatkan kepada orang yang mengambil salah satu ragam bacaan Al-Quran dari seorang rawi. Seorang murid yang mengambil bacaan Al-Quran dari seorang rawi tersebut, tariqah. Disebut tariqah. Contoh dari istilah-istilah tersebut,
Qiraat Imam Hashim dengan riwayat Hafiz dari Tariq Amar, qiraat Imam Nafi' dengan riwayat Qalun dari Tariq Abi Nasyid dan seterusnya. Bab kedua, bab 2. Biografi Imam Hashim dan rawinya yaitu Imam Hafiz. Biografi Imam Hashim. Nama aslinya adalah Hashim bin Abi An-Najd. Sedang nama kunianya atau nama panggilannya adalah Abu Bakar. Beliau seorang guru kiroah di kota Kufah. Beliau juga seorang tabi'in. Sanad Imam Hashim dalam kiroah sampai pada Abdullah bin Mas'ud dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Imam Hashim telah membaca Al-Quran pada Abdurrahman Al-Salimi dari Ali radhiyallahu an. Dan beliau juga membaca kiroah pada Jahri bin Ubaisy dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Hmm, Dua orang perawi yang meriwayatkan dari Imam Hashim antara lain Abu Bakar bin Ishashi dan Imam Hafiz bin Sulaiman bin Mughirah. Kira-kira 95% di kalangan para muslim di dunia saat ini membaca Al-Quran dengan qiraah Hashim dengan riwayat Imam Hafiz. Imam Hashim meninggal pada tahun 127 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan sebaik-baik balasan. Tahun kelahirannya tidak diketahui oleh para ahli sejarah. Biografi Imam Hafiz. Nama asli beliau adalah Hafiz bin Sulaiman Ad-Duri Al-Ashdi dari kabilah Bani Asad. Nama panggilannya Abu Amr. Beliau dilahirkan pada tahun 90 Hijriah. Meninggal pada tahun 180 Hijriah. Imam Hafiz adalah anak angkat Imam Hashim. Sanad qiraah beliau dari Imam Hashim paling terkenal daripada sanad murid Imam Hashim lainnya. Beliau tinggal di Baghdad, kemudian membacakan qiraahnya di sana. Dan beliau juga membacakan di Mekah. Beliau mengambil sanad qiraah dari Imam Hashim langsung secara talaqi dengan baik dan benar. Hal itu disaksikan oleh para ulama sehingga beliau dijadikan Imam Mekah pada waktu itu. Mereka menganggap Imam Hafiz sebagai seorang yang lebih dahulu membaca qiraah pada Imam Hashim daripada Abu Bakar bin Iyash, seorang perawi lainnya dari Imam Hashim. Selanjutnya, biografi Imam Ibnu Jazri. Nama asli adalah Abdul Khair Muhammad bin Ali bin Yusuf yang dikenal sebagai Ibnu Jazri. Ia dilahirkan di Damaskus pada tahun 57 Hijriah. Beliau telah hafal Al-Quran ketika berumur 14 tahun dan juga baik dalam kefasihan membaca Al-Quran. Beliau juga mempelajari hadis di samping juga belajar qiraah al-asyrah. Imam Ibnu Jazri mendirikan sekolah di Damaskus yang diberi nama Darul Quran Al-Karim. Beliau memulai mengajar Al-Quran di Masjid Al-Umawi, kota di Damaskus. Di sana beliau dinobatkan sebagai qadi pada tahun 793 Hijriah. Lalu beliau pindah ke Shiraz di Iran bersama Timur Lang pada tahun 205 Hijriah. Selanjutnya bab 3 mengenal ilmu tajwid. Ketika Islam berkembang di berbagai daerah yang kebanyakan tidak mengetahui bahasa Arab dan juga banyak kaum yang lidah mereka tidak fasih ketika membaca kaum huruf Al-Quran yang disebabkan mereka tidak berbicara dengan bahasa Al-Quran. Maka dari situlah para ulama Muslim khawatir
jika terjadi perubahan dan pembelokan dalam pembacaan Al-Quran. Eh, Diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ash-Suyuti dalam kitabnya Al-Jami As-Shaghir, yaitu Inna Allah Ta'ala yuhibbu al Qur'ana kama unzila. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai Al-Qur'an dibaca sebagaimana ia diturunkan. Definisi tajwid menurut etimologi yaitu membaguskan, memperindah. Sedangkan menurut terminologi yaitu berarti membaca Al-Qur'an dengan memberikan setiap huruf akan haknya dari segi makhraj, sifat, dan harokatnya. Makhraj huruf, tempat yang mengeluarkan suatu huruf, tempat keluarnya suara huruf, sehingga dapat dibedakan huruf satu dengan huruf yang lainnya. Sifat huruf, yaitu suatu cara untuk melafaz huruf dan membedakannya dari huruf satu dengan huruf yang lainnya dari segi sifatnya, seperti huruf idbaq, hams, isti'la, qalqalah, rokhawah, takrirah, dan lain-lainnya. Pengambilan ilmu tajwid. Yang dimaksud di sini adalah dengan dua cara. Pertama, mendengar langsung dari bacaan guru yang mungkin yang bersambung sanad bacaannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu murid menirukannya. Nah, yang kedua, seorang murid membaca Al-Quran di hadapan guru, lalu ditashih langsung oleh beliau. Menggabungkan dua cara di atas, yaitu guru membaca Al-Quran, lalu murid menirukannya. Ini merupakan cara yang paling ideal. Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam An-Nasai, Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis berikut ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Ubay, sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepadaku untuk membacakan surat Al-Bayyinah. Hadis tersebut menurut Imam Abu Amr Ad-Dani merupakan dasar yang kuat sebagai cara pengambilan dan belajar ilmu tajwid, yaitu dengan cara mendengar bacaan dari guru, sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat Ubay. Nabi SAW membacakan Al-Quran di hadapan sahabat Ubay agar beliau mendengar dan belajar bagaimana Al-Quran diucapkan. Ini adalah sunnah dalam belajar membaca Al-Quran. Di sini ada hukum dan dalil mempelajari ilmu tajwid. Tidak ada tidak ada perbedaan pendapat bahwasanya hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Maksudnya, apabila sebagian orang telah melaksanakan, maka gugurlah kewajiban yang lainnya. Adapun mengamalkan ilmu tajwid adalah fardu ain. Maksudnya adalah bahwasanya menyesuaikan hukum tajwid ketika membaca adalah fardu ain bagi setiap orang yang membaca Al-Quran walaupun tidak mengetahui dari segi teori. Kefarduan ilmu tajwid ditetapkan dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan Al-Ijma'. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Muzammil, "Warattilil Qur'ana tartila." Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Dalam As-Sunnah sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai apabila Al-Quran dibaca sebagaimana ia diturunkan. Itu hadis yang tadi. Tingkat pahala pembaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan baik merupakan sebuah kewajiban bagi orang muslim agar terhindar dari kesalahan, perubahan huruf, dan harokat yang menyebabkan perubahan makna. Sungguhnya setiap orang membaca Al-Quran ditinjau tinjau dari sisi kefasihan dan pahala yang didapatkan ada tiga golongan. Satu, al-muhsin, al-majur, yaitu golongan yang membaca Al-Quran dengan baik dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
Yang kedua, ini ada hadisnya, misalnya sendiri. Yang kedua, al-ma'zur, yaitu golongan orang-orang yang biasanya belum mampu membaca Al-Quran dengan benar dari sisi tajwidnya. Atau mereka belum menemukan seorang guru yang membimbingnya untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Yang ketiga, al-musyi' al-atqin, yaitu golongan yang mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar, tapi tidak mempraktekannya dengan sengaja ketika membaca Al-Quran. Golongan ini tentu berdosa ketika membaca Al-Quran, karena kesalahan dalam membaca Al-Quran tanpa memperhatikan ilmu tajwid dapat merubah arti dan kandungan Al-Quran. Tujuan membaca ilmu tajwid yaitu menjaga atau memelihara lidah dari kesalahan dalam membaca Al-Quran dan berupaya untuk mendapatkan pahala yang istimewa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang membacanya. Kedudukan ilmu tajwid itu lebih mulia jika dinisbatkan pada ilmu-ilmu yang lain karena ilmu tajwid berhubungan dengan kalam Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang keempat, bab 4, standar bacaan Al-Qur'an yang benar. Imam Masyuti dalam Al-Itqan menyebutkan bahwa bacaan Al-Quran bisa diterima bila memenuhi 3 standar yang telah ditetapkan oleh jumhur ulama. Pertama, bacaan yang mempunyai sanad sahih. Yang kedua, bacaan yang menggunakan bahasa Arab. Yang ketiga, bacaan yang sesuai dengan mushaf Rosem al-Utmami. Bacaan Bacaan Al-Quran yang bersanad sahih dari Rasulullah SAW merupakan bacaan mutawatir, sesuai dengan apa yang dilakukan Rasulullah SAW semasa beliau mengambil bacaan Al-Quran langsung dari malaikat Jibril alaihissalam. Dan malaikat Jibril alaihissalam mengambil bacaan langsung dari Allah Azza wa Jalla dari awal ayat hingga akhir ayat. Berkaitan dengan ini ada 4 hal yang harus diperhatikan. Pertama, bacaan Al-Quran yang sudah memenuhi 3 standar yang telah disebutkan. Bacaan ini wajib diterima dan diyakini kebenarannya. Yang kedua, bacaan yang diterima melalui jalur ahad yang sahih dan sesuai dengan kaidah bahasa Arab, namun tidak sesuai dengan kaidah rosem atau penulisan dalam mushaf Utsmani. Qiraah atau bacaan ini tidak dapat diterima dan juga tidak dapat dibenarkan membacanya. Yang ketiga, bacaan yang diterima dari rawi atau mukri yang tidak terpercaya dan tidak memenuhi standar kaidah bahasa Arab. Membaca bacaan atau qiraah seperti ini tidak dapat diterima, meskipun secara tulisan sesuai dengan mushaf Utsmani. Bacaan yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan rosem Utsmani namun tidak mempunyai sanad, maka bacaan seperti ini tidak dapat diterima, bahkan berdosa bila melakukannya, karena berdusta atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bab 5, adab membaca Al-Quran. Ini bagi pembaca hendaknya menyiapkan serta melakukan sesuatu yang berhubungan dengan adab untuk membaca Al-Quran. Adab tata krama membaca Al-Quran yang paling penting di sini adalah yang pertama, hendaknya membaca dalam keadaan suci dari hadas kecil, yakni berwudu. Karena ia termasuk zikir yang paling utama, meskipun boleh membacanya bagi orang yang berhadas, menurut sebagian ulama. Adapun bagi orang yang berhadas besar, diwajibkan untuk mandi sebelum membaca Al-Quran. Yang kedua, membacanya di tempat yang suci, untuk menjaga keagungan Al-Quran. Ketiga, membaca ta'awud di permulaan membaca Al-Quran.
baik di awal surat atau di tengah-tengah surat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasy syaithanir rajim." Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Membaca yang keempat, membaca basmalah pada permulaan setiap surat kecuali surat Al-Baqarah. Sebab basmalah termasuk salah satu ayat Al-Quran menurut pendapat yang kuat. Yang kelima, membacanya dengan khusyuk dan tenang sebagai wujud penghormatan pada Al-Quran Al-Karim. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 21. Nah, ini bisa dilihat. Membacanya dengan meresapi serta memikirkan makna dan maksud ayat-ayat Al-Quran. Ketujuh, membaca Al-Quran dengan tartil, yaitu dengan bacaan yang pelan-pelan dan terang, serta memberikan hak kepada setiap huruf, seperti membaca panjang mat dan idgham. Delapan, hendaknya memperindah suaranya ketika membaca Al-Quran tanpa adanya unsur memberatkan, sesuai kesanggupan. Yang ke-9, bersiwak, membersihkan gigi dengan pasta gigi atau sejenisnya. Yang ke-10, bagi pendengar baik mendengar dari orang yang membaca Al-Quran secara langsung atau melalui radio agar supaya mendengarkan dengan seksama serta memikirkan ayat-ayat Al-Quran. Yang ke-11, menahan diri dari membaca Al-Quran ketika dalam keadaan mengantuk sampai rasa ngantuk itu hilang. Ke-12, adanya pembenaran serta keyakinan membaca kepada Tuhannya dan kesaksiannya pada Rasulnya atas berita yang telah disampaikan ketika selesai membaca Al-Quran. Yakni dengan membaca Sadaqallahul Azim wa sadaqa Rasulullahil Karim. Tidak yang 13, tidak memutuskan bacaan dengan berbicara bersama orang lain kecuali dalam keadaan darurat. Seperti menjawab salam. 14, membaca takbir setelah selesai membaca surat Ad-Duha sampai An-Nas. 15, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dianugerahi kenikmatan ketika membaca ayat-ayat rahmat dan memohon pertolongan serta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika membaca ayat-ayat tentang ancaman. Selanjutnya bab 6, ritme dan tadabbur membaca Al-Qur'an. Ada 3 macam bacaan Al-Quran yang semuanya termasuk dalam kategori tartil dan membaca Al-Quran. Yang pertama ada tahqiq, yaitu membaca dengan pelan-pelan, tenang, serta memperhatikan dan meresapi makna Al-Quran. Memberikan hak kepada setiap huruf dari tempat keluarnya makhraj dan sifat-sifatnya. Yang kedua ada al-hadr, yaitu membaca dengan cepat serta tetap menjaga hukum-hukumnya. Yang ketiga at-tadwir, yaitu pertengahan di antara tahqiq dan hadar. Bagi membaca, boleh memilih ketiga cara di atas sesuai dengan kebutuhannya. Ketika cara tersebut seluruhnya dikumpulkan dalam kalimat tartil yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muzammil. Rattilil Qur'ana tartila. Meskipun boleh membaca Al-Quran dengan tartil, ritme hard, tetapi Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk tergesa-gesa dalam membacanya. Ya, selanjutnya bab 7. Hal-hal yang membantu dalam menghafalkan Al-Quran. Pertama, terus-menerus dalam menghafal, tidak berputus asa dan memotivasi diri. Bagaimana firman Allah dalam surat Al-Ankabut. Bisa dibaca. Yang kedua, menjauhkan diri dari maksiat, meminta ampun setelah melakukan maksiat, bersedekah sesuatu agar memudahkan untuk mensucikan hati dan ingatan. Ketika membaca takbir, mulai dari akhir surat Ad-Duha sampai surah An-Nas. Sebab dianjurkannya membaca takbir adalah bahwasanya suatu ketika wahyu
lama tidak turun pada Rasulullah SAW. Kemudian orang-orang musyrik berkata dengan nada menghina, sungguhnya Muhammad telah ditinggalkan oleh Tuhannya. Kemudian Jibril alaihissalam datang dan memenuhi Rasulullah SAW dengan membaca wahyu berupa Ad-Duha. Kemudian Nabi berkata, Allahu Akbar. Ketika Jibril membaca surat tersebut, sebagai ungkapan kebenaran kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan mendustakan orang-orang musyrik. Yang keempat, disunahkan bagi pembaca hendaknya membaca surat Al-Fatihah jika sampai pada akhir surah An-Nas, lalu membaca surat Al-Baqarah sampai wa ulaika humul muflihun. Dari Ibnu Abbas bahwa ada seorang bertanya, "Ya Rasulullah, perbuatan apa yang paling utama?" Sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-hal dan murtahil." Dia bertanya lagi, "Ya Rasulullah, apa hal dan murtahil itu?" Dia menjawab, "Seorang yang sudah selesai membaca Al-Quran dari mulai awal sampai akhir lalu membacanya dari awal lagi, setiap kali ia selesai, ia akan melanjutkan mulai awal lagi." Selanjutnya bab 8, permulaan membaca Al-Quran. Al-isti'adzah atau kalimat isti'adzah yaitu masyhur. Yang masyhur yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Basmalah. Tempat basmalah diletakkan ketika memulai membaca di permulaan beberapa surat. Adapun bagi pembaca apabila memulai membaca di tengah-tengah surat maka boleh mendahulukan membaca isti'adzah dan juga boleh mendahulukan basmalah dengan mengakhirkan isti'adzah. Hukum basmalah menurut madhab Syafi'i wajib pada surat Al-Fatihah. Alasan mereka karena basmalah termasuk ayat dari surat Al-Fatihah. Tidak ada perbedaan di kalangan para ulama mengenai bacaan basmalah ketika memulai di surat manapun kecuali pada surat Al-Baqarah. Beberapa membaca basmalah secara wasol di antara dua surat memutuskan yang pertama memutuskan seluruhnya yakni berhenti atau wakaf di akhir surat yang pertama dan juga wakaf pada basmalah. Kemudian mulai bacaan permulaan surat yang selanjutnya. Ini contohnya di surah Nas. Yang kedua, wakaf pada awal surat pertama, kemudian menyambung basmalah dengan surat yang kedua. Yang ketiga, menyambung seluruhnya, yakni berhenti pada akhir surat yang kedua. Yang keempat, yang dilarang adalah menyambung akhir surat yang pertama dengan basmalah dan berhenti pada basmalah, lalu melanjutkan membaca surah selanjutnya. Selanjutnya bab 9. Tempat-tempat keluarnya huruf makhraj. Pertama pengertian makhraj, yaitu tempat mengeluarkan suara huruf dan yang membedakan huruf satu dengan huruf yang lain, baik berdasarkan cara tahqiq maupun cara takdir. Semacam makhraj. Huruf abjad itu mempunyai 5 pokok makhraj, tempat keluarnya huruf, yang dijabarkan menjadi 17 makhraj secara terperinci. Pertama ada al-jauf, ada al-khalq, ada al-lisan, ada al-syafatan, ada al-khayshum, ada al-bimaja. Yang ke-10 laqab huruf jaufiyah, huruf-huruf jaufiyah atau huruf yang berada di antara lubang tenggorokan dan mulut, yaitu 3 huruf mad, yaitu alif, waw, dan ya. Yang kedua, halqiyah, pangkal kerongkongan, yakni makhrajnya huruf yang terdapat pada pangkal kerongkongan, yaitu hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Yang ketiga, lahwiyah. Huruf-huruf lahwiyah, makhrajnya huruf terdapat pada pangkal lidah, yaitu qaf dan kaf. Dinamakan lahwiyah karena
keluarnya dari daerah tersebut. Selanjutnya yang keempat syajariyah, yakni makhraj huruf yang terdapat dalam lidah sebagai bagian tengah yaitu jim, shin, dan ya, selain huruf mad. Dinamakan huruf syajariyah karena dinisbatkan pada ikatan mulut, yaitu membuka daerah di antara dua dagu. Ada yang mengatakan daerah di antara lidah bagian tengah dan sesuatu yang menyandinginya seperti langit-langit mulut. Yang ketiga, talqiyah, yakni makhraj huruf yang terdapat dalam ujung lidah, yaitu lam dan nun. Bergelar bergelar talqiyah karena di sini disebutkan pada ujung lidah. Yang keenam, huruf nid'iyah, yaitu huruf yang keluar dari langit-langit gusi gigi seri atas dengan tekanan ujung lidah padanya. Hurufnya adalah to dan ta. Yang ketujuh, asliyah. Huruf asliyah yakni makhraj huruf yang terdapat dalam lidah bagian dalam, yaitu sod, zai, sin. Bergelar asliyah karena keluarnya huruf bagian dalam lidah yakni daerah berasal dari lidah. Delapan, lesbiyah, yakni makhrajnya huruf yang terdapat dalam gusi, yaitu god, dal, sa. Yang sembilan, syafwiyah, yakni makhraj huruf yang terdapat dalam bibir, yaitu waw, selain huruf mim, ba, fa. Dinamakan syafwiyah karena di bibir. Selanjutnya bab 11. Sifat-sifat huruf. Pembagian sifat huruf. Sifat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, sifat yang kontradiksi, yang berlawanan. Dan yang kedua, sifat yang tidak kontradiksi, sifat yang tidak berlawanan. Sifat yang berlawanan, kontradiksi ada 5 sifat sekaligus perlawanannya. Yang pertama, al-hamash lawan katanya jahr. Syiddah lawan katanya tawasud. Serta di antara keduanya yaitu ar-rokhawah. Terus yang C, al-infitah lawan katanya at-tibab. Yang D, al-ismat lawan katanya al-idlaq. Yang E ini al-istifal lawan katanya al-isti'la. Hamas menurut bahasa berarti samad, sedangkan menurut istilah berarti terlepasnya nafas disebabkan lamanya ketika mengucapkan huruf yang mati. Huruf apabila diucapkan atau dimatikan berdesis. Huruf hamas itu ada 10 yang dikumpulkan oleh ucapan Ibnu Jazri. Fahadhu syakhsun sakata. Selanjutnya jahar. Menurut bahasa berarti dan tampak, terang atau nyaring. Sedangkan menurut istilah adalah menahan terlepasnya nafas ketika mengucapkan huruf karena kuatnya berpegang pada makhraj. Huruf yang apabila diucapkan atau dimatikan tidak mengeluarkan desis. Huruf jahar ada 19 selain huruf hamash. Syiddah menurut bahasa berarti kuat. Sedangkan menurut istilah adalah menahan terlepasnya suara ketika mengucapkan huruf karena kuatnya berpegang pada makhraj huruf apabila diucapkan atau dimatikan suaranya. Tertahan atau berhenti. Huruf syiddah ada 8 yang dikumpulkan dalam ucapan Ibnu Al-Jazri. Ajid, Qatin, Bakata. Selanjutnya tawasud. Menurut bahasa berarti tengah-tengah atau sedang, sedang. Sedang menurut istilah adalah sifat di antara syiddah dan rokhawah, yaitu ketika menyebut hurufnya dengan suara sedang disebabkan tidak keseluruhan suaranya tertahan seperti syiddah dan tidak keseluruhan suaranya terlepas seperti rokhawah. Huruf antara syiddah dan rokhawah dikumpulkan pada ucapan Ibnu Jazuri lin Umar.
Rakhawah menurut bahasa berarti lunak, sedangkan menurut istilah adalah terlepasnya suara ketika mengucapkan huruf. Huruf rakhawah ada 16, yaitu selain huruf syiddah dan tawassut yang telah disebutkan di atas. Lalunya al-idbaq. Menurut bahasa berarti melekat ataupun menutup, sedangkan menurut istilah berarti melekatnya bagian atau juz dari lidah pada langit-langit mulut ketika mengucapkan huruf. Huruf idbaq ada 4. Sod, Tod, To, Dha. Sifat ini ditetapkan pada huruf walaupun huruf disebut kasroh. Selanjutnya al-infitah. Menurut bahasa berarti terbuka. Sedangkan menurut istilah adalah terbukanya daerah di antara lidah dan langit-langit mulut ketika mengucapkan huruf. Adapun al-infitah adalah semua huruf selain huruf idbaq. Selanjutnya idlaq. Menurut bahasa berarti tergelincir. Sedangkan menurut istilah adalah kecepatan mengucapkan huruf untuk mengeluarkan dari ujung lidah atau kedua bibir. Dinamakan idlaq karena sebagian hurufnya keluar dari ujung lidah, yaitu lam, nun, dan ro. Sedangkan bagian huruf yang lain keluar dari kedua bibir, yaitu fa, mim, ba. Huruf idlaq dikumpulkan pada ucapan Ibnu Jazuri, yaitu farromil lab, fa, farromin laba. Bagi pembaca hendaknya memeriksa huruf-huruf ini dengan benar sehingga huruf-huruf tersebut tidak hilang di tengah-tengah membaca. Contohnya al-ismat. Menurut bahasa berarti mencegah, menahan, dan diam. Sedangkan menurut istilah adalah beratnya mengucapkan huruf atau huruf-huruf tersebut tidak bertempat di ujung lidah atau di ujung bibir. Adapun huruf-huruf ismat adalah semua huruf selain huruf islak, yaitu huruf-huruf ini agak lamban atau kurang cepat ketika terucapkan dibanding dengan idlaq. Sebenarnya al-isti'la. Menurut bahasa seperti naik atau terangkat, sedangkan menurut istilah adalah mengangkat pangkal lidah ketika mengucapkan huruf pada langit-langit mulut ketika mengucapkan huruf lidah yang tidak terangkat atau naik ke langit-langit mulut. Huruf istilah ada 7 yang dikumpulkan pada ucapan Ibnu Jazri, yaitu fusoh, to'tin, kiro. Sila jadi lemah dengan harokat kasroh karena berada pada 3 huruf yaitu ghain, khaf, qaf. Seperti qila, khilal, qidun. Ada 2 mazhab besar mengenai urutan kekuatan tafkhim pada huruf istilah. Mazhab pertama yaitu mazhab Imam Ibnu At-Tahan yang menyatakan bahwa urutan tafkhim huruf istilah yaitu pertama ketika di fathah, ketika di dhammah, dan ketika di kasrah. Mazhab yang kedua yaitu mazhab Imam Ibnu Jazri, yaitu ketika di fathah sebelumnya huruf alif, ketika di fathah setelahnya bukan huruf alif, ketiga ketika di dhammah, yang keempat ketika di sukun, yang kelima ketika di kasrah. Yang kedua, dua sifat tidak kontradiksi. Sifat yang tidak kontradiksi, sifat yang tidak berlawanan, yaitu as-safir. Menurut bahasa berarti siul atau sirwit. Sedangkan menurut istilah adalah suara yang menyerupai suara burung yang mengiringi ketika mengucapkan salah satu dari 3 huruf, yaitu zai, sin, sod. Safir itu kuat ketika disukun. Contohnya al-was-was. Perbedaan sifat safir dengan hamas adalah desiran nafasnya lebih kuat dibanding dengan hamas yang sekedar membunyikan hurufnya dengan hembusan nafas yang lebih ringan. Selanjutnya, yang kedua, al-qalqalah, yaitu memantulkan makhraj huruf ketika mengeluarkan huruf dalam keadaan mati, sehingga terdengar adanya tekanan suara yang keras atau kuat. Huruf qalqalah ada 5 yang dikumpulkan pada ucapan Ibnu Jazuri, yaitu qad, bujadin, qaq, bujadin, qaf, ta, ba, jim, dal. Wajib membaca qalqalah pada huruf tersebut ketika terdapat sifat jahr dan syiddah. Adapun
Sifat jahar mencegah terlepasnya nafas, sedangkan sifat syiddah mencegah terlepasnya suara. Kalau itu dibagi menjadi dua, ada sukro atau kubro. Sukro yaitu bila ada huruf yang mati berada di tengah-tengah kalimat atau akhir kalimat serta tidak diwakafkan. Sedangkan kubro yaitu apabila qalqalah berada di akhir kalimat serta diwakafkan. Selanjutnya alin. Menurut bahasa berarti lunak. Sedangkan menurut istilah adalah mengeluarkan huruf dengan mudah, yaitu sifat yang dimiliki tiga huruf, yakni alif secara mutlak, waw dan ya. Yang mati keduanya selain huruf mat. Yang huruf sebelumnya berharokat fathah. Contoh, khaufun, quraisyun, quraish. Al-inhiraf. Menurut bahasa berarti condong. Sedangkan menurut istilah adalah condongnya huruf dari makhrajnya sehingga mendekati makhrajnya huruf lain. Huruf-huruf inhiraf ialah ro dan lam. Huruf lam condong pada ujung lidah bagian bawah dan huruf ro condong pada lidah bagian atas dan condong sedikit pada makhrajnya lam. At-takrir menurut bahasa berarti mengulang-ulang. Maksudnya adalah ujung lidah tergetar ketika mengucapkan huruf ro. At-tafashi yaitu menurut bahasa berarti meluas atau melebar. Sedangkan menurut istilah adalah menyebarnya atau meratanya udara dalam mulut ketika mengucapkan huruf shin. Al-is al-istitolah menurut bahasa berarti memanjangkan, sedangkan menurut istilah adalah makhraj hurufnya berpanjangan dari tepi pangkal lidah hingga tepi ujung lidah. Makhraj huruf lain. Hurufnya satu saja yaitu dot. Contohnya walau dhalin. Ini tabelnya. Lanjut bab 12 hukum ro. Ketika tafkhim dan tertib. Ro tafkhim dibaca tebal dalam beberapa keadaan sebagai berikut. Pertama, apabila ro di fathah dan di dhammah. Kedua, apabila ro disukun dan huruf sebelumnya berharokat dhammah atau fathah. Yang ketiga, apabila ro disukun dan huruf sebelumnya berharokat kasroh asli dan setelahnya berupa huruf isti'la yang tidak dibaca kasroh. Yang keempat, jika ro disukun dan huruf sebelumnya berharokat kasroh, arid tidak asli. Yang kelima, jika ro disukun ketika waqaf dimatikan dan sebelumnya berupa huruf yang disukun selain ya dan sebelum huruf yang mati tersebut berupa harokat fathah atau dhammah. Selanjutnya ro tarqiq, ro dibaca tipis dalam beberapa keadaan sebagai berikut. Pertama, jika ro dibaca kasroh, contohnya rijal. Apabila ro yang kedua, apabila ro disukun dan huruf sebelumnya berupa huruf yang berharokat kasroh asli dalam satu kalimat, sedangkan setelahnya ro tidak berupa huruf isti'la. Yang ketiga, jika ro dimatikan ketika wakaf dan huruf sebelumnya berupa huruf ya yang mati, baik huruf mat atau selain huruf mat. Tepat, apabila ro dimatikan dalam keadaan wakaf dan sebelumnya berupa salah satu huruf istifal yang mati, yang huruf sebelumnya berupa huruf yang berharokat kasroh. Yang ketiga, selanjutnya boleh dibaca tafkhim dan tarkik. Yang pertama, apabila ro sukun atau mati dan huruf sebelumnya berharokat kasroh asli dan setelahnya ro berupa huruf isti'la yang dibaca kasroh. Yang kedua, apabila roh mati dalam keadaan wakaf dan huruf sebelumnya berupa huruf isti'la yang mati. Yang sebelumnya huruf isti'la berupa huruf yang berharokat kasroh. Ini tabelnya ada umroh. Selanjutnya bab 13 hukum tanwin nun dan mim mati.
Gunnah ialah suara yang merdu yang keluar dari pangkal hidung yang tidak melibatkan pekerjaan lidah. Suara gunnah dipanjangkan kira-kira tiga harokat atau tiga ketukan. Gunnah mengikuti huruf setelahnya pada tafkhim dan tarknya. Izhar menurut bahasa berarti terang, sedangkan menurut istilah adalah mengeluarkan huruf dari makhrajnya dengan bentuk yang jelas tanpa dengung. Idgham ialah memasukkan suatu pada sesuatu. Sedangkan menurut istilah adalah memasukkan huruf pada huruf yang lain. Sekiranya dua huruf itu menjadi satu huruf yang ditasydid. Hukum mim mati mempunyai tiga hukum. Pertama, idgham syafawi, ikhfa syafawi, dan izhar syafawi. Dinamakan syafawi karena mim keluar dari antara kedua bibir. Idgham syafawi, apabila mim mati bertemu dengan huruf mim, maka mim yang pertama diidghamkan dengan panjang tiga harokat atau satu setengah alif pada mim yang kedua, sehingga kedua mim tersebut menjadi satu huruf mim yang ditasydid. Yang kedua, ikhfa syafawi, apabila mim mati bertemu dengan huruf ba, maka mim disamarkan dengan gunnah dengan panjang tiga harokat atau setengah alif. Yang ketiga, idhar syafawi. Apabila mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba, maka wajib menjelaskan mim tanpa dengung. Hukum mim mati, hukum nun mati dan tanwin. Hukum nun mati adalah nun yang tidak berharokat yang menetapi keadaan ketika melafazkannya dan mewakafkannya. Hukum nun mati dan tanwin ada empat. Tidak izhar, idgham, iklab, dan ikhfa. Izhar menurut bahasa berarti terang, jelas, sedangkan menurut istilah adalah apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf izhar yang sebanyak 6, maka wajib memisah nun mati atau tanwin dari huruf setelahnya tanpa dengung. Huruf izhar termasuk huruf halq sebanyak 6, yaitu hamzah, ha, kha, ain, ghain, ha. Itu kan menurut bahasa berarti memasukkan sesuatu pada sesuatu. Istilah memasukkan huruf yang mati pada salah satu huruf idgham yang hidup yang sebanyak 6 huruf, yaitu dikumpulkan dalam pada kalimat yarmiluna. Idgham dibagi dua, ada idgham bigunnah dan idgham bila gunnah. Idgham bigunnah yaitu dinamakan idgham nakis. Lama bacaan idgham ini tidak tiga harokat atau satu setengah alif. Hurufnya ada empat yang dikumpulkan dalam kalimat yan mu ya nun mim wawu. Idgham bi gunnah juga dinamakan idgham kamil. Hurufnya ada dua yakni lam dan ro. Iklab menurut bahasa berarti mengubah sesuatu, sedangkan menurut istilah adalah mengubah nun mati atau tanwin menjadi mim pada huruf ba. Contohnya ada di sini ikhfa. Kalimatnya ikhfa. Menurut bahasa berarti tersembunyi atau samar. Sedang menurut istilah adalah mengucapkan nun mati atau tanwin dengan sifat bacaan di antara izhar dan idgham. Tanpa tasdid dengan tatap tetap menjaga dengung, yakni apabila nun mati atau tanwin bertemu salah satu huruf hijaiyah, selain huruf-huruf di atas, selain huruf-huruf izhar, idgham, dan iklab, maka wajib menyamarkan nun mati atau tanwin dengan dengung satu setengah alif atau tiga harokat. Huruf ikhfa ada 15 yang dikumpulkan pada permulaan kalimat bait sebagai berikut. If Iftasana kam jada syakhsun qad sama jum tayyiban zid fi tuqan ta'zalima atau dikumpulkan dalam lafaz satu jaza saddaka fasik qadin syadin. Selanjutnya bab 14 hukum lam ta'rif ketika idgham dan izhar.
Idhar, yang pertama idhar, yaitu menjelaskan lam ta'rif yang masuk pada kalimat isim apabila diiringi oleh salah satu huruf qamariyah yang dikumpulkan dalam kalimat ibqi hajjaka wa khaf aqimahun. Dinamakan qamariyah pada isim tersebut karena huruf tersebut wajib menjelaskan huruf lam sebelumnya sebagai menjelaskan lam pada kalimat al-qamariyah. Lam qamariyah selamanya dibaca idhar jelaskan tanpa ada kesukaran atau beban. Idgham yakni memasukkan lam ta'rif yang mati pada huruf yang mengiringinya dari salah satu huruf syamsiah yaitu huruf selain huruf qamariyah. Dinamakan huruf syamsiah pada kalimat isim tersebut karena huruf tersebut mengidghamkan lam sebelumnya sebagaimana mengidghamkan lam pada kalimat asyam. Huruf syamsiah dikumpulkan dalam permulaan hurufnya kalimat dalam bait sebagai berikut. Tibasumma silrah rahiman tafus dif dani'am dan su'alton zur syarifan lil haram. Lam yang berada di permulaan kalimat isim mausul allati dan lam yang ada pada lafaz jalalah maka itu tidak disifati menjadi lam syamsiah atau lam dari susunan kalimat. Ulang ketika tafkhim dan tarkib. Tafkhim. Lam dibaca tafkhim pada dua keadaan sebagai berikut. Lamnya lafaz jalalah ketika didahului harokat fathah. Yang kedua, lamnya lafaz jalalah ketika didahului oleh huruf mati. Yang huruf sebelumnya berharokat dhammah atau fathah. Yang kedua, tarkik. Lam dibaca tarkik pada beberapa keadaan. Lamnya lafaz jalalah ketika didahului harokat kasroh asli dan kasroh aridhah tidak asli. Yang kedua, lamnya lafaz jalalah ketika didahului huruf yang mati. Yang huruf sebelumnya berharokat kasroh. Selanjutnya bab ke-15 itu paham berdasarkan sifatnya. Yaitu itu paham berdasarkan sifatnya dibagi menjadi tiga. Ada mutamasil, ada mutajanis, ada mutaqarib. Itu kan mutamasil menurut bahasa berarti kesamaan. Jadi kalau mutajanis menurut bahasa berarti bersejenis, yakni apabila ada huruf yang sama dalam makhrajnya dan berbeda dalam sifatnya. Contohnya yaitu di dal bertemu dengan edita bertemu dengan dan tak bertemu dengan tak sukun bertemu dengan to sukun bertemu dengan tak. Kecuali huruf ta pada lafaz ahad tu mempunyai sifat idbaq dan qalqalah, maka sifat qalqalah menjadi hilang dengan adanya idgham dan harus menetapkan sifat idbaq. Disebabkan keberadaan ta lebih kuat daripada ta yang ada di dal dal sukun bertemu dengan wa dan sukun bertemu dengan dal. Yang ketiga ada idgham mutaqarib. Menurut bahasa berarti berdekatan. Ini apabila ada dua huruf yang berdekatan dalam makhraj dan sifatnya, maka huruf yang pertama harus diidghamkan pada huruf yang kedua. Beberapa tempat ini kan mutaqarib. Wajib idgham pada dua tempat, yaitu lam sukun bertemu dengan ro dan kaf sukun dan qaf sukun bertemu dengan kaf. Selanjutnya bab 16 hukum mat. Macam-macam mat. Mat wajib mutasil. Apabila ada huruf mat yang bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, maka dinamakan mat wajib mutasil. Lama hafaz sesuai metode syatibiyahnya membaca panjang kira-kira 5 harokat atau 2,5 alif. Oh ya,
Definisi mat. Mat menurut bahasa berarti panjang, sedangkan menurut istilah adalah memanjangkan suara dengan salah satu huruf mat. Huruf mat yaitu alif mati, yang huruf sebelumnya di fathah. Waw mati yang huruf sebelumnya di dhammah. Ya mati yang huruf sebelumnya di kasrah. Tiga huruf tersebut dikumpulkan dalam kalimat nuhiha dari firman Allah surat Uhud ayat 49. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Sedangkan menurut istilah adalah menetapkan mat dengan dua harakat saja. Jadi udah mat wajib fasil sekarang. Jais munfasil. Majais munfasil. Apabila ada huruf mat bertemu dengan hamzah dan dua kalimat, maka dinamakan majais munfasil. Ulama hafaz membaca panjang pada majais munfasil dengan dua atau empat harokat. Mad, selanjutnya mad alif disukun. Apabila ada huruf mat bertemu dengan sukun atau alif tidak asli, sedangkan waqaf maka dinamakan mad alif disukun. Boleh membaca qasar dua harokat, tawasud empat harokat, fathul enam harokat, dan lebih utama membaca panjang empat atau enam harokat pada mad alif disukun. Empat, mad lazim. Apabila ada huruf mad bertemu dengan huruf yang di tasdid maka dinamakan pada lazim. Menurut kesepakatan ulama harus membaca panjang secara penuh mad lazim yang itu 6 harokat. Mad lazim dibagi menjadi empat. Mad lazim kilmi musakal, mad lazim kilmi mukhaffaf, mad lazim harfi musakal, dan mad lazim harfi mukhaffaf. Nah, jadi bisa dilihat sendiri penjelasannya. Selanjutnya matsilah apabila ada hak kinayah yaitu hak domir untuk laki-laki tunggal berada di antara dua huruf hidup maka di mana dinamakan matsilah. Matsilah dibagi menjadi dua yaitu matsilah kubra dan matsilah sughra. Matsilah kubra apabila hak kinayah bertemu dengan hamzah maka dinamakan matsilah kubra. Mat ini mempunyai hukum majais munfasil maka boleh dibaca panjang dua harokat atau empat harokat atau lima harokat. Selanjutnya masilah sukro. Apabila hak kinayah bertemu dengan huruf selain hamzah, maka dinamakan mad silah sukro. Mad ini mempunyai hukum matobi'i, maka wajib membaca panjang kira-kira dua harokat. Yang keenam, mad badal. Apabila ada hamzah bertemu dengan huruf mad, maka dibaca panjang dua harokat. Hanya utu imana amanun. Mad yang ketujuh yaitu mad iwad yaitu dalam yaitu mad dalam tingkah wakaf sebagai ganti dari dua fathah tanwin fathatain. Dalam tingkat wakaf maka dibaca panjang sebagai mad tabi'i. Adapun apabila ada huruf akhir dari suatu kalimat itu berupa tak marbutah yang di fathatain maka tersebut diwakafkan dengan hak yang mati dan dibaca hamas. Madlil apabila huruf ya dan wau yang sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah dalam keadaan waqaf maka dinamakan madlin. Boleh membaca panjang ketika waqaf tidak wasol dengan dua harokat atau empat harokat atau enam harokat. Selanjutnya hukum hadis. Ini ada bisa dilihat letakkan alif ketika tingkah waqaf dan mengubahnya ketika tingkah wasol yang berada pada kalimat berikut ini. Itu ada banyak. Selanjutnya berdiam sejenak. Saktah. Definisi saktah latifah yaitu berhenti kira-kira dua harokat tanpa bernafas dengan niat melanjutkan bacaan. Tempat saktah dalam Al-Quran Karim sesuai bacaan Imam Fush menurut metode Syatibiyah beberapa tempat sebagai berikut.
Ada di surat Al-Kahfi, surat Yasin, surat Al-Qiyamah, surat Mutaffifin, dan di surat Al-Haqqah. Dan masuk Al-Anfal dan Barokah itu lembah. Selanjutnya Hamzah wasol dan Hamzah kotok. Hamzah di permulaan kalam itu ada kalam yang berupa Hamzah wasol atau Hamzah kotok. Hamzah kotok ialah Hamzah yang ditetapkan ketika tingkah wasol dan ketika di permulaan kalimat. Hamzah kotok karena memutus huruf sebelumnya dari huruf setelahnya. Hamzah kotok berada pada selain Hamzah wasol. Sedangkan Hamzah wasol ialah Hamzah yang ditetapkan di permulaan kalam dan digugurkan di pertengahan kalam. Dengan kata lain, hamzah yang hanya dibaca di permulaan kalimat tapi tidak dibaca di pertengahan kalimat. Wasol terdapat pada al-ta'rif, pada fi'il bajinya fi'il khomashi. Yang ketiga pada 7 isim berikut yang berada pada al-Quran Karim. Lakukan hamzah wasol. Pertama, apabila suatu kalam dimulai dengan hamzah wasol maka berharokat nama fathah. Jika masuk pada tarif. Kedua kasroh pada fa'il madinya fi'il khomasi dan sudasi yang mabni ma'lum yang menunjukkan pada maf'ul pada fi'il amarnya kedua fi'il tersebut pada fi'il amarnya fi sudasi bila huruf ketiganya pada fi'il amar apabila huruf ketiganya dhammah arid harokat tidak asli pada masdarnya fi'il khumasi dan sudasi yang tidak dibarengi dengan al-ta'rif. Selanjutnya dibaca dhammah pada fi'il madinya fi'il khumasi dan sudasi yang mabni majhul. Fi'ilnya tidak butuh pada marfu' maf'ul. Pada fi'il amarnya fi sulasi bila huruf ketiganya ain fi'il didammah dengan dhammah asli. Ringkasan harokat hamzah wasol. Kah bila masuk pada tahrif. Dhammah bila huruf ketika ain fi'il dari suatu kalimah didhammah dengan dhammah asli. Kasroh selain keadaan tersebut di atas. Wakof dan ibtidah. Wakof menurut bahasa berarti berhenti atau menahan. Usilah adalah memutus atau hentikan suara dan diam di akhir kalimat dengan masa sebentar yang cukup digunakan membaca untuk bernafas menurut kebiasaan dengan kalimat atau bisa juga di akhir ayat. Wakaf tidak boleh dilakukan pada akhir kalimat yang tulisannya masih bersambung dengan kalimat lain. Yang dimaksud di sini adalah memutus bacaan dengan niat mengakhiri bacaan. Hal ini di hal ini seyogyanya dilakukan di penghujung ayat. Apabila pembaca ingin mulai bacaan lagi, maka dianjurkan sebagai adab membaca Al-Quran untuk membaca isti'adah, baca Alhamdulillah. Oleh karena itu tidak diperbolehkan memutus bacaan di setengah-tengah ayat. Selanjutnya, ini tentang wakaf, pembagian wakaf, itu ada wakaf tam, ada wakaf kafi, ada wakaf hasan, ada wakaf qobi. Wakaf tam, ini wakaf tam. Tam, ini ada wakaf kafi. Ini contoh-contohnya. Ada wakaf qobi. Contohnya juga ada, bisa dilihat.
Wakaf pada lafaz kalla. Wakaf pada lafaz bala. Tidak. Penulisan Al-Quran. Dan bagi membaca harus memperhatikan tulisan sebagaimana yang dijelaskan pada berikut. Al-maqtu dan al-mausul, yang terputus dan yang bersambung. Ada al-hazfu wal ibhas, terbuang dan menetapkan. Lahan lahan jali, kesalahan fatal dan sangat nampak sekali yang terjadi pada lafaz sehingga maknanya menyimpang dari makna yang dikehendaki atau disyukuri. Seperti mengganti huruf dengan huruf lain atau mengganti harokat dengan harokat lain. Termasuk lahan jali adalah tidak membaca panjang mat tabi'i dan khafi, yaitu kesalahan yang berhubungan dengan kesempurnaan ucapan seperti kekurangannya membaca panjang mat atau terlalu panjang dalam membaca mat atau tidak adanya kesamaan antara satu mat dengan mat lainnya. Termasuk lahan khafi itu adalah minimnya kehadian dalam menerapkan hukum seperti menambah takrir, huruf ro dan penebalan huruf lam dan termasuk lahan khafi juga yang membaca dhammah dengan suara di antara dhammah dan fathah. Selanjutnya Farid sesuai riwayat Imam Hafiz dari Imam Hashim. Imam Hafiz membaca dengan sin di pada surat Al-Baqarah di Al-A'raf. Tetapi bila membaca dengan shad pada firman Allah Ta'ala di surat Al-Ghasyiyah, yang kedua, kalimat Qafun terdapat pada 3 tempat dalam surat Ar-Rum. Hafiz membacanya dengan 2 wajah, wajah Ustad, baca Dhammah Ustad. Ketiga, kalimat Majriha. Imam Hafiz membacanya dengan bacaan imalah alif setelah ro. Berdasarkan hal ini, ro menjadi tipis, dibaca tipis. Imalah ialah suara di antara alif dan ya. Yang ketiga, kalimah jamiyun dalam surat Fussilat. Imam Hafiz membaca Hamzah pokok yang kedua dengan bacaan tashil lafaz atani. Imam Hafiz ketika tingkah wakaf mempunyai 2 wajah, menetapkan ya yang mati, membuang ya bernama wakaf pada huruf nun. Adapun jika dalam keadaan qasr, maka ya yang ditekan serta di fathah. Sujud tilawah. Sujud tilawah. Jadi disyaratkannya sujud tilawah. Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang tidak sujud dalam akhirat. Insyiqaq. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjud. Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud. Wah, sambil jawab azan ini ya. Sujud tilawah. Sujud Rasulullah SAW bersabda, dan itu wajib atas orang yang membaca ayat sejadah dan bagi yang mendengarkannya. Sholat sujud tilawah itu sholat syarat sahnya sholatnya itu suci dari hadas kecil maupun besar serta bebas dari najis tertutup aurat dan menghadap kiblat. Cara atau sifat sujud tilawah atau Hanafi tanpa takbir. Pada Hanafi sujud tanpa takbiratul ihram dan tanpa salam sudah disebutkan ya. Kata Maliki sujud tanpa takbiratul ihram dan tanpa salam. Jangan lupa jawabannya. Mazhab Syafi'i disyariatkan niat
Takbiratul ihram seperti halnya sholat juga dengan salam tanpa disyaratkan tasyahud di bacaannya. Perbedaan perbedaan kaidah dalam riwayat nafas ada banyak perbedaannya. Selanjutnya keutamaan membaca Al-Quran sebagai jalan Al-Quran bisa menjadi sebagai jalan keluar. Al-Quran dapat memberikan syafaat kepadanya. Al-Quran dapat memberikan syafaat kepada pembacanya. Al-Quran lebih disukai Allah dari segala sesuatu. Al-Quran penjaga dari segala mara bahaya. Al-Quran mengangkat ke derajat Nabi Muhammad, kenabian. Al-Quran dapat menambah keberkahan rumah. Al-Quran menyelamatkan pembacanya dari hisab. Al-Quran adalah kekayaan. Al-Quran tidak akan tersentuh api neraka. Al-Quran mengakrabkan manusia dengan malaikat. Al-Quran menjadikan pembacanya masuk surga. Al-Quran lebih baik daripada harta dunia. Al-Quran adalah sebaik-baik ucapan. Al-Quran memiliki pahala kebaikan. Al-Quran mempunyai dampak yang nyata. Al-Quran adalah tali. Al-Quran sebagai penerang hati. Al-Quran sebagai sebab turunnya ketenangan dan kasih sayang. Al-Quran sebagai cahaya di bumi. Al-Quran bisa dilakukan. Al-Quran sebaik-baik bekal. Al-Quran merupakan hidangan Allah. Al-Quran menjelma orang yang berwajah bersih menemui pembacanya dalam Quran. Ahlul Quran adalah ahlullah. Semoga kita bisa menjadi ahlul Quran. Amin. Ahlul Quran yang memberi syafaat 10 keluarganya. Ahlul Quran dimuliakan. Ahlul Quran diberi keistimewaan oleh Allah. Ahlul Quran mengenakan mahkota kemuliaan. Ahlul Quran mempunyai ikatan dengan Al-Quran. Ahlul Quran patut dihasuti dan disenangi. Ahlul Quran berkomunikasi dengan Allah. Anjuran orang tua mempelajari anaknya Al-Quran. Banyak sekali ya. Mungkin disebutkan satu-satu. Oh, lihat sendiri keutamaan surat-surat Al-Quran. Lihat. Terus ada Fadilah Surat Al-Baqarah dan Al-Imran. Banyak sekali. Tidak dalam surat panjang Al-Baqarah, Al-Anfal, dan Barokah. Tidak dalam surat Sajadah, tidak dalam surat Al-Inu, tidak dalam surat Yasin, tidak dalam surat Qiyah, tidak dalam surat Al-Hasyr, tidak dalam surat Al-Syabbibah. Kita bisa lihat sendiri banyak sekali. Al-Quran memang memiliki banyak fadilah teman-teman. Aduh, penutup sudah. Yumkin ma hadza uridu minkum jami'an bajatum minni al-khati'at aqulu afwan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.